Halo, perkenalkan nama saya Nadia Siva Octaviola dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester 2 pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Soal nomor 1 yaitu ceritakan satu teori komunikasi organisasi yang sudah dipelajari sejak sesi 1 sampai dengan sesi 6. Berikut dengan contohnya. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan teori yang saya pilih, yaitu teori organisasi mutakhir. Teori organisasi mutakhir ini beranggapan bahwa human relation saja tidak cukup, tapi organisasi juga harus bersifat adaptif. Organisasi tidak bisa eksis jika memperhatikan perkembangan lingkungan di mana organisasi itu tumbuh. Harvey menganggap struktur hierarki garis rantai komando komunikasi prosedur operasi standar merupakan musuh dari inovasi. Ia melihat organisasi sebagai kehidupan organis yang harus terus-menerus beradaptasi kepada suatu perubahan lingkungan dalam ode untuk mempertahankan hidup. Pengorganisasian merupakan proses memahami informasi yang samar-samar melalui pembuatan, pemilahan, dan penyimpanan informasi. Weik meyakini organisasi akan bertahan dan tumbuh subur hanya ketika anggota-anggotanya mengikutsertakan banyak kebebasan atau free flowing dan komunikasi interaktif. Untuk itu, ketika berhadapan pada situasi yang mengacaukan, manajer harus bertumbuh pada komunikasi daripada aturan-aturan. Teori komunikasi organisasi yang sifatnya paling subjektif adalah teori-teori yang digolongkan dalam teori mutakhir. Ketika berbicara tentang teori mutakhir, ini kita berbicara tentang teori pengorganisasian. Teori mutakhir yang mencerminkan perubahan dalam pemikiran yang selama ini dianut oleh teori organisasi. Namun, sebelumnya, seperti apakah organisasi yang dipandang dari perspektif yang berubah ini? 1. Organisasi dipandang lebih rumit, dan usaha-usaha untuk mereduksi organisasi menjadi unsur-unsur dan proses-proses yang sederhana dipertanyakan. Organisasi cenderung mengembangkan suatu kultur yang rumit dan memiliki karakteristik yang khas. 2. Gagasan mengenai suatu keteraturan hukum alamiah dan hukum sosial diganti dengan gagasan mengenai banyak perangkat keteraturan dan interaksi di antara keteraturan tersebut. Organisasi terdiri dari beberapa perangkat keteraturan dengan dinamika interaksi yang timbal balik dan terjadi pada saat yang sama. Yang ketiga, organisasi dipandang kurang menyerupai istilah mesin dan lebih mirip metamorfora holograf untuk menemukan dinamika organisasi yang rumit. Kutipan Lincoln 1985 mengatakan kekuatan metafora ini mencakup setiap bagian kecil yang memuat informasi lengkap mengenai keseluruhan. 4. Organisasi dan keadaan masa depannya dipandang lebih sulit diperkirakan dan dikendalikan dibandingkan dengan yang dinyatakan model-model teoritis terdahulu. 5. Perilaku organisasi lebih cocok digambarkan dengan model sebab akibat yang rumit, kompleks kasual model daripada model yang menekankan hubungan sebab akibat yang sederhana. 6. Para pemerhati organisasi menunjukkan peningkatan minat dalam memikirkan berbagai cara memandang perilaku organisasi dan penjelasan tentang hukum-hukum dan contoh menjadi dasar bagi mereka yang membandingkan interpretasi dan kasus. Contoh penerapan teori mutakhir ada pada perusahaan Sasa Agile. Itulah kata kunci yang menjadi strategi Sasa sehingga bisa tetap eksis hingga berusia 54 tahun. Dengan strategi Agile, perusahaan yang didirikan Tan Seong Kye pada 1968 ini selalu mengikuti perkembangan zaman serta memahami kebutuhan dan karakter para konsumen saat ini. Walaupun Sasa adalah bumbu masak, Sasa selalu berusaha untuk tetap dekat dengan market dengan cara tap in dengan tren dan lifestyle, sehingga eksistensi yang tidak begitu saja dilupakan. Untuk menjawab kebutuhan konsumen, produk inovasi terbaru Sasa yaitu Sasa Platinum Care Plus, pihaknya menambahkan value pada produk-produk Sasa berupa vitamin dan mineral. Hal ini menjadi jawaban untuk kebutuhan konsumen akan nutrisi yang lebih baik, khususnya ketika tahun kemarin
pandemi. Karena faktanya banyak sekali masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya mengonsumsi makanan penuh nutrisi. Produk inovasi ini tak lepas dari kepedulian Sasa terhadap konsumen yang mengonsumsi produk-produknya. Selain terus berinovasi, Sasa pun melakukan banyak perubahan, misalnya dari sisi branding dan marketing untuk merespon aneka disrupsi yang disebabkan oleh tren digitalisasi, fenomena milenial, dan tantangan pemasaran lain. Sasa merejuvenasi perusahaan dari MSG Company menjadi Food and Seasoning Company. Selain itu, pihaknya juga merejuvenasi strategi marketing communication dengan menyasar target yang lebih muda, yakni milenial, karena kalangan ini merupakan pangsa pasar terbesar saat ini. Pendekatan komunikasinya pun lebih emosional, yang tidak lagi produk-centric. Saluran untuk komunikasi dan promosi yang menggunakan kanal konvensional seperti TV dan billboard serta kanal digital. Untuk digital, perusahaan ini menggunakan berbagai platform media sosial, antara lain Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Di samping itu, Sasa juga berkolaborasi dengan berbagai kategori merek untuk melebarkan awareness kepada masyarakat, di antaranya di kategori apparel dengan The Good Step dan di kategori make up dengan Dermy Beauty. Juga membuat konten digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa pandemi yang mulai beralih ke digital berupa video resep, video web series, dan berbagai eksperimental konten lainnya. Komunikasi dan promosi ini juga dilakukan untuk mendorong distribusi produknya baik di modern trade MT maupun general trade GT. Dengan berbagai strategi yang dilakukan, kinerja Sasa pun terus tumbuh. Rata-rata penjualan di atas 10% per tahun dengan jumlah produksi 70% untuk pasar domestik dan 30% untuk ekspor. Soal nomor 2 yaitu, ceritakan satu kasus masalah dari organisasi atau perusahaan dan berikan analisis mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut. Ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi atau tekstil mengalami permasalahan perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan, namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit, mulai dari derajat dan lingkungan permasalahan yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya di permasalahan yang relatif besar yakni antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata, kita bias ikut berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak permasalahan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan promosi, karir, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan? Di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antara individu akan sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik, sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan. Untuk meminimalisir dampak yang timbul, permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan terjadi karena masalah komunikasi yang harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo. Untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah antara lain 1. Membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis, misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens mengurangi masalah di lapangan. Yang ketiga, berilah pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi.
Masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik, dengan sistem yang terstruktur, karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan terjadi yang namanya mogok kerja atau demo. Maka dari itu pentingnya komunikasi terhadap atasan dengan bawahan agar terlaksananya dengan baik dan juga akan berpengaruh pada perkembangan atau tidaknya perusahaan tersebut. Terkadang dalam mengambil sebuah situasi, keputusan harus menganalisis, memperhitungkan, dan membandingkan beberapa atribut-atribut yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Karena jika mempertimbangkan faktor-faktor atau atribut secara keseluruhan, maka keputusan yang diambil tidak akan sulit dan tidak saling bertabrakan dengan yang lainnya. Itulah penjelasan yang bisa saya paparkan dalam video ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.